I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Astina Riza Buton. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang soal-soal rute pemberian obat seperti materi yang sudah saya jelaskan kemarin di video yang sebelumnya. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang soal-soalnya. Nah, soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan prinsip dalam pemberian obat. Yang kedua, jelaskan peran perawat sebelum, selama, dan sesudah pemberian obat. Dan ketiga, sebutkan dan jelaskan perbedaan pemberian obat secara peroral, bukal, dan sublingual. Dan yang keempat, sebutkan dan jelaskan perbedaan pemberian obat parenteral secara IV, IM, SC, dan IC. Nah, mungkin teman-teman pada tanya-tanya tuh, apa itu IV, IM, SC, dan IC? Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, kita masuk pada soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip dalam pemberian obat. Prinsip dasar pemberian obat dikenal dengan istilah 7 tepat. Yang pertama, tepat pasien. Memastikan obat diberikan kepada orang yang tepat dengan mengecek identitas agar teman-teman tidak salah dalam melakukan pemberian obat. Yang kedua, tepat obat. Memastikan jenis obat sesuai dengan resep. Yang ketiga, tepat dosis. Memastikan jumlah atau takaran obat tepat. Yang keempat, tepat rute. Memastikan pemberian rute sesuai seperti diminum, disuntik, dan lain-lain. Yang kelima, tepat waktu, memberikan obat pada jam yang telah ditentukan. Yang keenam, tepat informasi, menjelaskan kepada pasien tentang nama, fungsi, dan efek obat agar pasien tahu apa nama obatnya, fungsinya untuk apa, dan efek obatnya seperti apa. Dan yang ketujuh, tepat dokumentasi, mencatat pemberian obat segera setelah diberikan agar para perawat yang akan masuk nanti mereka tahu, oh pasien ini sudah diberikan obat ini dan selanjutnya akan diberikan obat yang ini. Seperti itu ya teman-teman, jadi jangan salah. Jadi istilah 7 tepat ini sangat penting dalam pemberian obat kepada pasien. Nah teman-teman, kita masuk pada soal yang kedua, yaitu jelaskan peran perawat sebelum, selama, dan sesudah pemberian obat. Yang pertama, sebelum pemberian obat. Nah, di sini ada beberapa opsi ya teman-teman. Yang pertama, membaca dan memahami instruktur dokter dengan teliti. Yang kedua, memeriksa kondisi obat, tidak kadaluarsa dan tidak rusak. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Yang keempat, mengidentifikasi pasien dan mengecek riwayat alergi. Dan yang kelima, menjelaskan prosedur kepada pasien. Yang B, selama pemberian obat. Yang pertama, menerapkan prinsip 7 benar atau prinsip 7 tepat. Yang kedua, memastikan pasien benar-benar menerima dan meminum obat. Yang ketiga, mengamati reaksi pasien saat proses berlangsung. Dan yang terakhir, menjaga kenyamanan dan keamanan pasien. Nah, kita masuk pada yang C, sesudah pemberian obat. Yang pertama, segera mencatat atau mendokumentasikan di rekam medis. Yang kedua, mengamati efek kerja obat dan kemungkinan efek samping. Nah, kita masuk pada yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan pemberian obat secara peroral, bukal, dan sublingual. Kita masuk pada yang pertama, pemberian obat secara peroral atau diminum. Metode pemberian obat melalui mulut yang ditelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan, yaitu lambung dan usus halus. Cara penggunaannya, obat diminum dengan bantuan air. Karakteristiknya merupakan rute paling umum digunakan, praktis, dan murah. Obat mengalami free space metabolisme atau dipecah di hati sebelum mencapai sirkulasi darah sehingga efeknya lebih lambat. Cocok untuk obat yang perlu dilepaskan secara lambat atau diabsorpsi di usus. Nah, yang kedua, pemberian obat secara bukal. Pemberian obat dengan cara menempatkan tablet di antara gusi dan pipi bagian dalam. Cara penggunaannya, obat didiamkan di area tersebut hingga larut, tidak boleh ditelan atau dikunyah. Karakteristiknya,
penyerapan melalui mukosa mulut atau jaringan pipi langsung ke aliran darah. Menghindari sebagian metabolisme lintas pertama atau hampir tidak melalui hati, bekerja lebih cepat kurang lebih 5-10 menit. Kita masuk pada yang ketiga, pemberian obat secara sublingual. Pemberian obat dengan cara menempatkan obat di bawah lidah. Cara penggunaannya, obat didiamkan di bawah lidah hingga larut sempurna. Karakteristiknya, area bawah lidah kaya akan pembuluh darah, memungkinkan penyerapan sangat cepat. Sama seperti bukal, obat tidak melalui proses perombakan di hati atau menghindari free space metabolisme. Efeknya adalah yang paling cepat dibandingkan oral dan bukal. Sering digunakan untuk kondisi darurat seperti serangan jantung atau nyeri dada. Nah, ini kita bahas ya perbedaan-perbedaannya. Perbedaan per oral adalah obat ditelan masuk ke lambung dan usus sehingga kerjanya lambat. Sedangkan bukal diletakkan di antara gusi dan pipi, serta sublingual diletakkan di bawah lidah, yang keduanya diserap langsung ke darah sehingga bekerja lebih cepat. Nah, teman-teman, kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan pemberian obat parental secara IV, IM, SC, dan IC. Kita masuk pada yang pertama, IV atau intravena. Penjelasannya, cara pemberian obat dengan menyuntikkan atau mengalirkan langsung ke dalam pembuluh darah vena, karena obat masuk langsung ke sirkulasi darah tanpa melalui proses penyerapan di jaringan lain. Maka efeknya terasa sangat cepat, hampir instan, dan bioavailabilitasnya mencapai 100%. Rute ini sangat ideal untuk kondisi darurat pemberian cairan infus, obat yang membutuhkan dosis yang sangat akurat, atau obat yang tidak bisa diberikan melalui mulut. Nah, yang kedua yaitu IM atau intramuskular. Penjelasannya, obat disuntikan masuk ke dalam jaringan otot tubuh. Karena jaringan otot memiliki suplai darah yang sangat baik dan padat, sehingga obat dapat diserap dengan cukup cepat dan merata ke seluruh tubuh. Rute ini cocok digunakan untuk obat yang volumenya agak banyak, obat yang berbentuk larutan minyak, atau obat yang bersifat sedikit mengiritasi kulit. Contohnya, penggunaannya adalah untuk vaksinasi, antibiotik, dan obat nyeri. Nah, yang ketiga adalah SC atau subkutan. Penjelasannya, obat disuntikan ke dalam lapisan jaringan lemak yang berada tepat di bawah kulit. Suplai darah di area ini tidak sebanyak di otot, sehingga penyerapan obat berlangsung lebih lambat, stabil, dan bertahan lebih lama dibandingkan rute IV atau IM. Cara ini biasanya digunakan untuk obat-obatan tertentu seperti insulin, obat pengecer darah, atau kontrasepsi suntik, di mana dibutuhkan pelepasan obat secara bertahap. Nah, yang terakhir adalah IC atau intrakutan. Penjelasannya, obat disuntikan secara sangat dangkal, tepat masuk ke dalam lapisan kulit atau dermis di bawah lapisan luar kulit epidermis. Penyerapan obat melalui rute ini adalah yang paling lambat di antara semua jenis suntikan. Oleh karena itu, rute ini jarang digunakan untuk tujuan pengobatan, melainkan lebih sering dipakai untuk diagnostik seperti tes alergi, tes kepekaan terhadap obat, atau tes tuberkulin, atau tes Mantoux. Nah, teman-teman, berakhirlah sudah materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're